Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Salawatullahi azza wa jalla wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alihi ila yaumiddin kiramil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مجده على كل حال ونعمة ونخش خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Para pemirsa yang saya hormati dan muliakan, saat ini saya berada di ruang belajar kajian Islam Al-Barokah Jalan Brawijaya, Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Palongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saat ini hari Rabu, tanggal 12, pukul 8:50. Saat ini saya akan berbagi ilmu fikih, kitabnya ya Takrib, ya disertai syarahnya Hifayatul Ahya. Takrib karya Syekh Abu Thayyib atau dikenal juga dengan Syekh Abu Syuja, dan Hifayatul Ahya penjelasannya yaitu karya Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Khisni Al-Husaini Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah. Kita masih pada pengantar ya, pengantar dari ya keduanya, ya kitab Takrib, ya kitab Hifayatul Ahya. Kemarin dapat 1 halaman. Nah, sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayatu, adapun beberapa ayat wal akhbaru dan beberapa hadis, wal asar dan beberapa makalah sahabat, fidzalika yang membahas tentang keluhuran derajat ilmu fikih adalah kasiratun, ya, banyak. Jadi hadisnya bulan apa ya. Wa idza kana, maka ketika adanya ilmu fikih, maka ketika ada apa al-fiqh fikih, ilmu fikih, ilmu tata hukum Islam, biadil martabati, menduduki kedudukan ini asyarifati yang mulia, wal mazala, dan dilengkapi dengan beberapa keistimewaan atau kelebihan, al-munifati, akan al-fiqh wal mazaya al-munifati, karena maka adalah apa al-itimamu, kepedulian bi terhadap ilmu fikih adalah bid darajati, di dalam derajat al-ula, ya nomor 1. Kalau al-aula ya lebih utama, yang paling utama. Jadi al-aula ya boleh al-ula yang pertama, kalau al-aula yang paling, ya, paling utama. Wa syarful awqati, dan
penggunaan ya, penggunaan beberapa waktu an-nafisati yang berharga, bal ya, bal kul amri, malahan ya seluruh umur di dalam digunakan untuk mempelajari ilmu fikih adalah aula. Jadi suatu tindakan yang sangat atau paling utama. Kenapa? Li'anna sabilau, karena jalannya ilmu fikih adalah sabilun najah, sabilul jannah. Jadi dengan ilmu fikih sama dengan kita melalui jalan menuju surga. Wal amal dan mengamalkan pengamalan di terhadap ilmu fikih adalah hizun, merupakan benteng minan nar, dari perisai atau benteng ya, perisai boleh, adalah perisai minan nari ya, penangkal atau ya penangkal dari siksaan api neraka ya, wajunatun ya, termasuk benteng. Wadah adapun orang ini adalah fiman, tergolong orang. Kalau apa yang menuntut dia, menuntut terhadap ilmu fikih, tujuannya apa? Lit tafakui, untuk mendalami atau mengkaji ini masalah hukum-hukum agama Islam. Ala sabilin aja ya, secara selamat. Jadi hanya kepingin untuk dijadikan alat ibadah, tidak usah macam-macam. Jadi ada yang seperti itu maksudnya ini. Lalikas ditarofo, tidak disertai tujuan ya, unggul-unggulan, berebut unggul. Alal akron, untuk mengalahkan sesama teman. Jadi bukan ada yang orang itu benar-benar niatnya ya ikhlas, maksudnya benar-benar belajar ilmu fikih itu untuk bekal ibadahnya supaya benar, tidak untuk tidak untuk apa tinggi-tinggian ilmu nih ya, cuma teman, ya, bukan untuk persaingan ya, ilmunya, tapi dibuat modal ibadah. Walmal, dan orang yang pertama ini, kelompok yang pertama ini mencari ilmu tidak ditujukan untuk memperoleh harta, walja, dan juga bukan untuk tujuan mencari pangkat ya, kedudukan. Kalau telah berfirman siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman ilah, yang berupa ya, Rasulullah telah bersabda ya, bersabda, sabda beliau berupa lafaz man ta'allama ilman dan seterusnya. Man, adapun siapa saja adalah ta'allama, apabila dia belajar, mempelajari apa, dia mempelajari al-ilma, terhadap ilmu sifatnya yutawa, yang sebenarnya ilmu itu tujuannya dicari. Mimma, sebagian dari ilmu yutawa yang dikaji, dicari apa yutawa yang dicari dengan ilmu tadi. Jadi ilmu apa yang dicari ya? Mana tadi? Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajwa la ta'lamu illa yasiba bi aradun fid dunya. Jadi kalau ada ilmu yang semestinya alatnya sholat supaya benar, puasa, haji, ya, bayar zakat supaya benar,
artinya ilmu yang diperalat untuk mencari keridhaan Allah atau pendekatan kepada pencapaian ridho Allah. Tapi layak ta'lamu, dia tidak mencari, menuntut terhadap ilmu tersebut. Illa liyusiba. Dia mestinya itu ilmu untuk alat ibadah. Tapi dia mencari tidak begitu. Tapi dia mencari liyusiba supaya memperoleh. Dengan ilmunya tadi arodat terhadap ya kekayaan minat dunia dari dunia. Jadi, hanya untuk barang ya, untuk mencapai harta benda. Maka lam yajid, maka dia tidak akan menemukan arfal jannah terhadap arfal jannati terhadap baunya surga. Bau aja tempat harum padahal baunya enggak nyasuk ya. Padahal surga itu harum. Artinya kiasan tidak akan dimasukkan surga. Yaumul kiamah besok ya tidak akan menemukan baunya surga, bau harumnya surga di hari kiamat. Rawa telah meriwayatkan terhadap hadis dimaksud siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Kantuk sekali saya ini. Sambil menang, ya. Medem, kalau tidak salah medem, orang Madura. Medem boy, menang merek, ngaji kok medem boy. Apalagi kena kipas gini nih, kalau tidak dikipasi keringat mengutur terus. Padahal saya nggak seberapa kamu, paling sekitar 60 berat saya, tingginya paling 187. Kalau 60 mungkin keberatan, banyak kan yang ngantuk. Padahal jarang minum kecut kan, ngantuk saya karena kecut. Jadi kalau baca kitab ini langsung tidur. Di mata saya enggak, di video itu belum. Jadi siapa yang mencari ilmu alatnya untuk mencari itu Allah, lantas dipakai alat untuk mencari harta benda, derajat, pangkat. Maka dia di hari kiamat tidak akan menemukan surga, tidak akan diberi surga, tidak akan masuk surga. Walam, dan ketahuilah anatullah bal ilmi, sesungguhnya para mahasiswa, para santri adalah mukhtalifuna, ya, jenis penuntutan ilmunya itu beragam, bervariasi, tidak sama. Bikhtilafi maqasidihim, ya, disebabkan berbeda-bedanya tujuan mereka. Pegang aja, gantung aja sedikit. Ini nggak panjang-panjang. Yo, Pak. Oh, belum habis, saya kira habis. Memori masih banyak ini. Tapi nggak kelihatan apa. Saya kira habis, tak cabut saya. Ya, saya lanjutkan. Wa imamuhum, adapun mimpi-mimpi mereka, ya, cita-cita mereka adalah mukhtalifatu, bervariasi, bersifat variasi, beragam, bermacam-macam, berbeda-beda, berjenis-jenis. Bikhtilafi maratibihim, ya, disebabkan
beragamnya tingkatan-tingkatan mereka, ya, mendalam atau dangkalnya pengetahuan mereka terhadap ilmu fikih, tergantung itu. Kakinya ditekuk terus ya enak, memang tidak boleh. Kalau kitab Ar-Rahmah fi Tibbil Hikmah, kalau tidur memang supaya dapat sunnah. Ini menggok sedikit, ini bakas kesehatan ya, jadi orang itu tidak boleh diam terlalu lama. Itu dalam rangka pemeliharaan kesehatan, menjaga kesehatan, dan termasuk juga menjaga imunitas, kekebalan tubuh. Jadi kalau tidur misalnya pertama ya seperti mayat gitu, miring ke kiblat. Nah, tapi nanti beberapa saat ya menghadap ke sana kemari tidak apa-apa, tetap mendapatkan sunnah. Itu nanti insya Allah saya bakas waktu membakas ilmu tip atau medical science, ilmu kedokteran. Kitabnya nggak seberapa tebal, sama kitab Fathul Qorib gitu. Tapi ya ada ilmu hikmahnya, bikin jimat, bikin apa. Ayat-ayat itu yang dipakai Imam Jalaluddin Suyuti. Ya kadang huruf alif lam mim. Firman-Nya Allah itu wa ta'ala. Nah, itu nanti kalau tidak saya sampaikan, saya khawatir gitu loh. Dikira syirik. Jadi harus dijelaskan agak mendalam sehingga yang syirik itu yang bagaimana. Ya mungkin ada, memang ada. Yang dosa itu ada pakai jimat. Tapi ada yang diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah 22 menit. Wa himmahum, dan cita-cita mereka, himmah atau cita-cita adalah mukhtalifatun, beragam, bervariasi. Kenapa? Biktilafi marabu. Ya, disebabkan bermacam-macamnya tingkatan ya, tingkatan mereka dalam penguasaan ilmu fikih itu. Fadha, adapun orang ini atau kelompok ini adalah yatlubu. Dia mengejar, menuntut, mempelajari sambil ya yatlubu al-ghausa bil bakri. Dalam keadaan apa itu? Dia mencarinya ke dalam, ibarat ini bahasa kiasan, orang menyelam. Diumpamakan orang mencari ilmu yang banyak sekali ya. Gambarkan kayak orang menyelam ke dalam sampai menemukan intan, mutiara. Mutiara ini tidak ada kan kalau di atas ya, mutiara ya di dasar laut. Nah, itu mencari ilmunya benar-benar detil. Pada maka ada sekelompok ini atau orang ini ya, kelompok ini ya tilubul gausa, berusaha menyelam fil bahri, di dalam samudra ya, wa nahwihi dan sebagainya, linalid duror ya, untuk meraih bermacam-macam intan al-kibar yang besar-besar. Nah, sedang yang lain, wahada, adapun sekelompok yang lain ini adalah yaknau, puas bima ya, misalnya di sekitarnya ada ustadz
ustadz yang biasa ngajar-ngajar di musola, tapi cukup ya, misalnya sanggup mengajarkan ilmu zakat, ilmu puasa Ramadan, ilmunya haji ya, walaupun nggak terlalu luas ya, itu. Ada yang gitu, tapi ada yang sampai bisa ngarang kitab. Nantinya saya bisa ngarang kitab. Itu orang yang mungkin digambarkan dengan pengarang kitab ini menyelam, mencari mutiara ke dasar samudra. Ada yang ini usaha ya, sedemikian rupa seorang syekh dari Damaskus ini. Syekh siapa kan? Abu Bakar bin Muhammad. Iya, bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni Ad-Dimaski. Warga Damaskus atau asal Damaskus. Suriah ya. Suriah, saya ingat terus Suriah itu. Apalagi sekarang ini konon ya, tempatnya tentara perang dengan teroris ya. Ya gimana rasanya negaranya, konon Suriah diobok-obok teroris, konon saja, karena saya sering berjumpa, berteman ya, mungkin kalau 10 aja lebih ya, orang-orang yang mengaku pakaiannya ya dinas, di foto di Facebooknya itu, di lini masa atau apa itu, profil pakaiannya dinas, bahkan seragam asli. Masa orang palsu ya. Ngomongnya ya ngomong ngadepi teroris untuk menjaga perdamaian. Itu kan mungkin warga ya agak resah ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang di teman-teman saudara-saudara kita yang di Syria atau di tempat lain ya, semuanya selamat dan sehat gitu. Kita semua nggak ada yang tahu kita itu apa, jadi apa untuk akhirat, nggak tahu. Maka kita tidak pakai ya, tidak pakai merasa baik, biasa ya, sama, nggak tahu masalahnya. Nanti matinya itu kita yang Islam apakah orang lain? Kalau semua Islam enggak apa-apa. Ya walaupun sekarang belum Islam, kita doakan. Jadi saya ke Facebook ini tujuannya ya ilmu yang hanya sekolah aliyah itu loh, kelas 2. Ingin saya bagikan sambil minum, menyelam minum itu tadi gak jeruk-jeruk, gak dalam-dalam, dangkal-dangkal aja. Jadi saking kepinginnya meneh ya besok itu dapat kiriman pahala. Kalau sudah mati masih sama dengan orang yang hidup, masih dapat catatan pahala. Kalau apa yang kita tebar kita bagikan di Facebook ini dimanfaatkan oleh siapa saja yang berjumpa nanti, apalagi mungkin mendoakan orang. Makanya sejak sekarang saya doakan semoga semua anak cucu umat Islam sampai kiamat didoakan yang baik, tetap dijaga imannya, Islamnya, kesehatannya ya, dijaga kesehatannya saja oleh Allah Ta'ala, cukup sehat lahir dan batin. Itu berarti iman, ibadah, akhlak sudah dijaga.
Apalagi sering zikir ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Diberi selamat. Oh ya bari, ya bari. Allah penyembuh, pembebas dari penyakit ya. Penyakit itu tadi nggak sehat, nggak seberapa bisa ngaji tauhid, tapi ini malas. Malas itu penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada adapun sekelompok ini adalah yakna puas bima dengan apa saja ya itu yang dia jumpai. Dia menjumpai. Ya seadanya. Yang penting bisa dipakai apa bekal melaksanakan ibadah. Jadi bab sholat ya sudah ngerti syarat-syaratnya, syarat sah, syarat wajib, rukun, batal, sunnah, makro lah itu. Jadi apa yang sholat itu makro apa sebabnya? Mengerti. Sholat mengapa bisa batal? Sholat supaya jadi sah legal bagaimana? Namanya rukun dan syarat sah. Syarat wajib termasuk. Ya nggak sholat saja, namanya yang puas itu ya puas, tidak terlalu dalam tapi cukup untuk bekal ibadah. Ini katanya saya pengarang ini. Jadi wahada yang kelompok ini adalah yakna puas bima dengan apa saja ya gitu yang dia menemui apa saja tadi fi ghayatil itisar dalam keadaan sangat sedikit, sangat ringkas. Cuma adal konek, nah ini yang dikomentari yang konek ini. Karena mayoritas ya ini yang ada. Apalagi sekarang, ya mungkin ada yang cari uang itu gampang lah. Tambah malas ngaji. Apalagi sejak kecil kadang-kadang masih sekolah sudah. Karena anak saya ini saya suruh maksimal. Walaupun magister sudah lulus S2. Tidak saya perbolehkan mengajar dulu. Maksimalkan belajarnya. Tapi entar lagi kalau dipakai HP aneh nggak ngerti. Jadi pasrahkan ya, kepada Allah Ta'ala. Yakinlah dicukupi. Jadi kalau waktunya ini yang pasca sarjana ini sudah kurang tahun ajaran depan ini sudah kurang setengah semester ini, 1 semester mendaftarkan ke mahasiswi ya walaupun mengajar bisa ya mau mengajar SMA kan cukup kalau sudah S1 tapi tak usah lah, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Saya hanya mengambilkan dana kuliah dan tidak pernah punya uang saya ini. Ya hanya kalau waktunya ya berusaha. Kalau belum waktunya ya Facebookan terus bikin video gini ya. Gitu loh. Ya walaupun nggak punya ilmu tetap ngaji. Terus sambil berbagi. Anak kipasnya ya enak ya, dikit-dikit. Tapi kitabnya itu nutup aja. Summa hadal kone, kemudian untuk kelompok yang puas ilmu sedikit tadi adalah sinfani. Ada 2 kelompok. Ini persis ya, yang diceritakan oleh beliau ini persis yang terjadi di mana-mana. Ada 2 kelompok akaduma, salah satu dari 2 kelompok tadi adalah du'iyalin ya. Punya tanggungan menafkahi keluarga. Kot gola bolkat yang dia
menanggung beban berat, ya. Harus memikul beban berat. Wal akhor, ada yang lain, kelompok yang lain adalah mutawajjihun. Dia selalu menghadap ilawahi. Nah, ini tanpa kerja ini. Ya mungkin nggak punya tanggungan. Kalau punya istri ya wajib kerja. Punya anak apalagi sekolah ya, punya hutang nanti. Atau bayar dulu di kampus kuliahnya, sekolahnya bayar dulu. Jadi pendaftaran kan bayar dulu. Misalnya pendaftaran untuk mencari titel master atau magister. Nah, ini kan pendaftaran tes sendiri. Terus pendaftaran ya paling murah sekarang ya 12 juta. Belum diterjuni, belum masuk pelajaran, belum. Jadi bayar dulu sekarang. Ya gak apa-apa. Yang penting ikhlas bayar. Insya Allah ada saja. Yang penting ada semangat. Dugaan positif kepada Allah Ta'ala. Yakin akan diberi Allah Ta'ala. Nanti pada waktunya ada saja. Tidak sampai anak saya terlantar bayar kuliah. Anak 4 kuliah. SMP 1, TK 1. Yang satu sudah berumah tangga. Nah, ini nyeritakan kayak ini. Entah masuk yang mana saya ini. Terus gak iso apa-apa. Wal akharu ila apa itu? Ila woi bisidil wud. Ya, bisidken wajidin ya, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh ya. Sidken ya teman ya sungguh-sungguh sama. Walal awal adapun yang pertama adalah ya dulu dia masih ada kesempatan mampu ala mula jamatil hilak. Jadi yang pertama yang sambil nanggul keluarga tadi ya mesti aja bergaul dengan masyarakat juga, mungkin melihat di sana ada pengajian gitu. Jadi dia masih bisa bergaul dengan lingkungan atau masyarakat luas, publik. Wasalik, adapun orang yang hanya ibadah tekun, disebut salik menurut kitab ini, adalah masyhulun. Dia disibukkan, jadi very busy, sangat sibuk. Sibuk apa? Bima terhadap apa? Ya tiket-tiketnya itu. Apa tiketnya membaca Al-Quran. Nah, apa baca kitab gini nih. Ya iya kan gitu. Pagi itu sudah jam 8 ngaji sampai jam 12. Nanti istirahat sebentar bayar itu. Jam 2 mulai ngaji lagi sampai menjelang maghrib. Sampai jam 5. Jadi sholat asar itu belakangan. Nah, mungkin menurut beliau waktunya ya masih bagus karena ngaji. Ini alatnya sholat, alatnya zakat, alatnya macam-macam. Sudah 38. Jadi kata ulama, al ilmu muqaddamun al amal. Teori seharusnya diperoleh sebelum beribadah. Jadi mengerti cara-caranya sholat. Ya kalau gak darurat. Misalnya jam 11 masuk Islam, masa ngaji tok. Nggak selesai bab sholat. Nah, makanya saya ingin baca buat ini kan kitabnya baca ini kitab terus ini ya dari awal sampai mati gitu loh. Tapi ada nanti yang khusus. Nah, ini ada yang minta katanya bakas zakat fitrah. Saya kira banyak sekali. Tapi yang penting mungkin bikin video lah satu-satu untuk bakas zakat fitrah karena itu yang umum. Jadi lebih banyak pesertanya, pembayarnya. Zakat-zakat lain ini kan orang-orang khusus.
Setelah itu ya tiap orang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalik masyhurun farad. Jadi dia disibukkan dengan apa yang ada di depannya. Ya, makanan sehari-harinya apa? Baca la ilaha illallah, baca Al-Quran, baca kitab, lah itu. Nggak ngurus apa-apa. Ya nggak kepingin dikei apa-apa. Nah itu ada. Nah, mungkin di daerah Syria sana banyak mungkin saya ini sampai membakar seperti ini atau pondok-pondok. Jadi lailau di waya malamnya dia wanaro dan pada siang harinya. Ma'ana fi disertai jiwanya, hatinya. Fi kolakin dalam kegelisahan. Ya mungkin aja untuk makannya apa. Loh. Kalau saya di pondok itu pernah sampai makan terong itu. Punya uang berapa? 10 berapa? Serah? Enggak serah. Saya makan belimbing itu dengan gula. Ya gak ada yang dimakan. Kadang makan mie. Ya kalau tiap hari gak ada yang dimakan. Saya bertahan. Sebenarnya punya teman tapi tak suruh pulang karena nggak ada bekalnya. Semula kan sambil barangkali bisa ada kesempatan untuk mencari jahitan, harapan. Saya juga ya walaupun belum pandai benar, pernah belajar menjahit. Maksud saya itu dan mau, tetapi kenyataannya di tempat gak mudah dari jahitan ya, garap itu sebagai tukang saja itu tidak mudah ya, diterima adanya. Kadang yang makan itu miliknya Gus itu limbing, makan dengan gula merah kasih lombok ya. Ya itu makan gitu sering, atau terong tak mentah tak matang dulu. Kok ingat lu kok mentah? Enggak apa-apa, saya ini sembarang tak makan, enggak pernah berobat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena pertimbangannya semacam itulah ya, jadi dasar pembuatan simpulan sehingga ngarang kitab ya yang seperti inilah tipenya. Tapi kitab ini banyak diapresiasi oleh ulama. Ya walaupun tidak seberapa besar, tapi ya hampir namanya kifayatul ya kecukupan dari orang-orang pilihan. Ya walaupun itu cita-cita kitabnya bisa semacam itu, tapi ya dilengkapi dalil-dalilnya di sini, ayat-ayatnya, hadisnya. Jadi faratu maka saya menginginkan rohatakulin ya, agar jiwanya tidak tertekan, kedua-duanya itu, baik yang masih bergaul dengan publik atau yang hanya yaitu uzlah, katakan mengasingkan diri cuma di kamar aja. Minhuma ya, jadi kulen masing-masing minhuma dari dua kelompok yang termasuk puas dengan ilmu yang sedikit tadi. Bibakoima ya, dengan masih adanya sesuatu dua yang dia alai di atas matinya, masih bisa menjalankan kesibukan masing-masing. Yang sibuknya dikir ya dikir bisa dijalankan apabila membaca kitab ini. Ya nanti waktunya dibagi untuk membaca kitab ini, untuk dikir.
Kitab ini diharapkan oleh sang penulis mampu melayani dua kelompok umat Islam yang kayak itu. Ada yang masih ya sempat mendatangi pengajian-pengajian dan yang mempunyai keluarga. Ada yang nggak menanggung keluarga, jadi nggak kerja ya nggak apa-apa. Pulang le, nggak boleh diletakkan di tanah. Balik dilepas pakaiannya dulu. Ini HP-nya masih dipakai bapak. Dari video le. Habis itu ngupload ya. Nanti boleh pakai sampean. Jadi beliau sang pengarang kitab ini ingin kedua jenis ya, kedua kelompok yang jenis kehidupannya semacam itu akan terlayani dengan kitab ini. Maka watar kisah ikul minduma bima tatu ilal khadat. Dan mungkin ini yang masih mencari nafkah tapi yang bisa keluyuran dan punya keluarga. Jadi tanpa meninggalkan ya usaha masing-masing lah minduma bima tatu ilal khadat, apa yang menjadi kebutuhannya. Bima di dalam hal tatu yang mengajak, menyeret apa al-hajatu hadat ilahi. Jadi masih bisa menjalankan apa-apa yang memang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok. Wajib dan saya berharap minallahi kepada Allah Aziz yang Maha Mulia Al-Qadir yang Maha Kuasa, mengharapkan tasilama. Semoga Allah memudahkan terhadap apa? Apa ya urean? Ya seluruh yang bisa tercapai dengan ma'afal idhofu, penjelasan, wataisiru dan usaha memudahkan. Fa'inahu karena sesungguhnya Allah adalah roja'ur rojin sebagai dambaan pengharapan. Mereka yang mendamba wajah biru doa Pak, dan yang adalah jabara yang apa menambeli ngelironi atau yang memenuhi orang-orang yang lemah, wal munkasirin dan orang-orang yang susah, wawasamtu. Dan saya menamakan kitab terhadap kitab saya ini, ada ya kitab saya ini bi kifayatil akhyari dengan nama kitab kifayatul akhyar fi khalli ghayatil iktisar, yang membahas tentang penguraian, pemecahan kebuntuan yang ada atau yang kurang jelas yang ada di dalam kitab Ghayatul Iktisar atau kitab At-Taqrib. Wa asalu dan saya memohon minallahi kepada Allah Al-Hakimi yang Maha Bijaksana, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, memohon al-afwa terhadap ampunan ani untuk dosa saya, dari pengampunan dari dosa saya, wan akibai dan dari para simpatisan saya, mim makri dari murka Allah, wa ghadabi ya murka Allah, wa dabinar dan dari siksa api neraka. Inna sesungguhnya Allah alamat terhadap apa saja ya sa'u yang Allah memang menghendaki berkehendak adalah qadirun yang Tuhan yang Maha Kuasa, wabil ijabati dan dengan pengabulan adalah jadilun Allah, Tuhan yang maha layak. Sudah 50 menit. Insya Allah pada video ketiga
kitab At-Taqrib ini kita akan mulai qala Syekh alhamdulillah. Uraian itu masih bismillah saja, basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Uraiannya tadi 2 video. Ya alhamdulillah. Insya Allah walaupun sekecil apapun manfaat. Ya, karena saya enggak tergesa-gesa amat seperti waktu membaca kitab doa-doa, doa-doa saja. Ya enggak terlalu penting, hanya menyemangati. Apalagi judulnya pengasihan, tapi enggak nipu saya, apa adanya uraiannya begitu. Judulnya pengasihan itu ada, sudah lumayan ya. Yang melihat itu ya, melihat aja. Kalau joget-joget, orangnya cantik, ya, banyak yang melihat ya. Ini ngaji ya, dijagal setan. Berbagi yang berbau agamis. Tapi tetap saja ya, lambat-lambat ya insya Allah berbarokah. Walaupun pelan-pelan ya, tapi insya Allah seperti perjalanan matahari dan bulan, tidak perlu dikarbit, biar orbit ya, berjalan alami ya, itu istilahnya, tapi ya dijalankan oleh kekuatan. Alam biswab, awalah yang lebih mengetahui terhadap kebenaran. Semoga yang salah atau khilaf bercacat apapun yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala, yang benar mudah-mudahan diberkati dan ya sampai manfaat mau diberkati. Jadi kebaikan yang nggak ada habisnya, unlimited, kebaikan yang banyak kan tidak ada habis. Juga saya tidak lupa mohon maaf pada para pemirsa yang budiman, yang saya muliakan dan saya ini bila di sana sini muncul ya apa saja yang nggak enak, terutama kesalahan atau kesilapan saya pada Anda sekalian. Semoga kita sekalian, Anda sekalian, juga anak cucu kita sekalian, anak cucu semua umat Islam dan umat Islam masih hidup sekarang, dijaga oleh Allah Ta'ala kesehatannya, diberi afiat itu selamat dari mulai penderitaan yang paling berat, api neraka, siksa kubur, itu afiat. Juga bencana dunia, itu afiat. Dan mudah-mudahan kita semua kesehatan, sehat dan afiat kita dipelihara oleh Allah dunia sampai kiamat. Amin. Allahumma amin. Saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li at-tariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli khalin wa ni'mah wa naqsu usran ala ni'matil iman wa ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.